warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, dan Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan pers, para undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di ruang sidang utama DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna ini saya buka secara resmi sesuai dengan ketentuan pasal 108 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD nomor 1 tahun 2019 bahwa rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 45 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 34 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan ke-17 masa sidang ke-1 tahun sidang 2019 Jumat 29 November 2019 tepat pada pukul 10:49 WIB dengan agenda laporan akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi persetujuan daerah, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, para hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana telah kita lalui bersama paripurna tanggal 19 November 2019 yang lalu, bahwa secara bersama-sama DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi telah menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020, di mana secara umum telah digambarkan secara komprehensif jumlah total rancangan APBD tahun 2020 sebesar 3.873.287.695 rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar 4,22% atau sebesar 156.846.942.571 rupiah dibandingkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2019 sebesar 3.838.797.429 rupiah. Sepanjang proses pembahasan, baik di tingkat komisi-komisi maupun di tingkat badan anggaran, berbagai persoalan telah dibahas dan disampaikan juga dalam paripurna pendapat akhir praksi DPRD bahwa terdapat perkembangan ataupun perubahan pada program dan kegiatan. Dan mudah-mudahan pada hari ini Badan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau dapat menyampaikan hasil laporannya tentang proses pembahasan nota keuangan dan ranperda APBD tahun anggaran 2020. Sidang Dewan yang kami hormati, para hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana ketentuan dan mekanisme yang diamanatkan dalam peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, di mana ranperda APBD tahun 2020 yang telah dibahas oleh Badan Anggaran harus dilaporkan dalam rapat paripurna untuk selanjutnya diputuskan untuk disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengar laporan akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau
terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Laporan akhir Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Tanjung Pinang, Jumat 29 November 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Gubernur Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi DPRD serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang kami hormati saudara sekretaris daerah, para asisten, kepala badan, dinas, biro, dan kantor di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi profesi, rekan-rekan pers, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat menyampaikan laporan akhir terhadap hasil pembahasan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Untuk itu, izinkanlah kami menyampaikan laporan akhir Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan tentang nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut. Satu, pendahuluan. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan pembahasan untuk menentukan kebijakan umum anggaran KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 serta melakukan pembahasan tentang nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020. Beberapa tahapan pembahasan anggaran yang telah melaksanakan antara lain: 1. Pembahasan pra-KUA dan PPAS tahun anggaran 2020. 2. Pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020. 3. Pembahasan KUA dan PPAS tahun 2020 di tingkat komisi-komisi. 4. Penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020. 5. Penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020. 6. Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020. 7. Jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020. 7. Jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020. 8. Pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020 di tingkat komisi-komisi. 9. Sinkronisasi hasil pembahasan di tingkat komisi-komisi dengan Badan Anggaran dan TAP Provinsi Kepulauan Riau. 11. Mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020, sehingga hari ini siap untuk melaporkan hasil pembahasan
untuk selanjutnya akan menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020. Dan 11, dan terakhir hari ini menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan. 2. Dasar hukum pembahasan. Sebagaimana dituangkan pada pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi pembentukan perda, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi anggaran. Ketiga fungsi inilah yang menjadi dasar hukum DPRD dalam melakukan pembahasan Ramperda APBD tahun anggaran 2020. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 yang diajukan oleh Gubernur kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pembahasan nota keuangan dan Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD, dan DPRD. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten Kota. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2020. 3. Pembahasan. Sebagaimana diatur pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, bahwa struktur APBD memiliki 6 fungsi, yaitu 1. Fungsi otorisasi sebagai dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan sebagai pedoman manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan sebagai pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diikuti. 4. Fungsi alokasi untuk mengarahkan anggaran dalam usaha mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi, fungsi memperhatikan keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilitasi, fungsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan dan fundamental perekonomian. Memperhatikan keenam fungsi APBD ini, Badan Anggaran DPRD mengingat kembali kepada pemerintah daerah bahwa dalam penyampaian dokumen rencana anggaran kepada DPRD di tahun berikutnya harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dengan lampirannya agar tidak terhambat dalam proses pembahasan nantinya, baik diawali dengan pembahasan rancangan KUA PPAS maupun dalam pembahasan rancangan nota keuangannya. Selanjutnya, setelah menjadi peraturan daerah, nota keuangan dan perda APBD tahun anggaran 2020 ini agar segera didistribusikan kepada seluruh anggota DPRD dan semua kepala OPD agar dalam pelaksanaannya
APBD ini dapat diawasi pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara garis besar telah melaksanakan pembahasan Ramperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 diawali sebelumnya dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 yang telah disepakati bersama dan ditandatangani pada tanggal 19 November 2019 yang lalu. Sejak pembahasan pra-rancangan KUA dan PPAS hingga penyelesaiannya pembahasan nota keuangan dan Ramperda APBD tahun anggaran 2020 antara Banggar dan TAPD telah dilakukan pembahasan sebanyak lebih dari 7 kali pertemuan, terhitung mulai dari tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019. Ditinjau dari Permendagri 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, maka penyampaian KUA PPAS dan nota keuangan APBD tahun anggaran 2020 ini terlambat dari jadwal yang telah diamanatkan. Diharapkan di tahun yang akan datang tidak terulang kembali. Dan hasil pembahasan nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2020 yang telah dicapai dengan rincian diuraikan sebagai berikut. Struktur APBD tahun anggaran 2021, pendapatan daerah. Besaran pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 diasumsikan sebesar 3.870 miliar 837.287.695 rupiah. Adapun rincian asumsi besaran pendapatan daerah ini berasal dari sektor pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar 1.201.411.136 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 4,22% dari jumlah pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2019 yang berjumlah 3.713 miliar 986.345.124 rupiah yang berasal dari A. Pajak daerah sebesar 1.137 miliar 939.411.136 rupiah. B. Retribusi daerah sebesar 64 miliar 823 juta rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dividen pernyataan modal pada perusahaan daerah milik daerah BUMD sebesar 8 miliar rupiah. D. Lain-lain PAD yang sah sebesar 80 miliar 560 juta rupiah. Yang 1.2 penerimaan dana perimbangan dalam kurung dana transfer pusat ke daerah ya, ditetapkan sebesar 2.539 miliar 569.841.555
rupiah dibandingkan pada APBD tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,85% atau sebesar 140.336.104 rupiah. Penerimaan dana perimbangan ini berasal dari A. Dana bagi hasil pajak bukan pajak sebesar 522.140.559 rupiah. B. Dana alokasi umum sebesar 1.266.473.650.000 rupiah. Dan C. Dana alokasi khusus sebesar 888.058.051.000 rupiah. Sedangkan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar 39.941.035.000 rupiah yang berasal dari dana penyusunan dan otonomi daerah sebesar atau mengalami penurunan dibandingkan pada APBD tahun anggaran 2019 sebesar 26,84% atau sekitar 14.350.396.000 rupiah. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sehingga asumsi besaran pendapatan daerah yang telah disepakati dalam MOU tanggal 19 November 2019 yang lalu sebesar 3.833.287.695 rupiah. 2. Belanja daerah. Adapun besaran jumlah belanja pada rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar 3.983.283.695 rupiah dibandingkan pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,92% atau sebesar 112.484.266 rupiah dari jumlah belanja pada tahun 2019 sebesar 3.848.797.429 rupiah. Alokasi pagu anggaran belanja organisasi perangkat daerah tersebut disusun sebagai berikut. Dinas Pendidikan. Anggaran pada Dinas Pendidikan semula pagu anggarannya berjumlah 6
1.341,13 setelah proses pembahasan di tingkat komisi berkurang sebesar 0,12% atau sebesar 800 miliar dari diulangi 800 juta dari anggaran semula sebesar 676 miliar 324 juta 101.034,13 bila dibandingkan dengan jumlah belanja daerah, maka pagu anggaran untuk Dinas Pendidikan hanya sebesar 17,11%, masih tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat, bahwa anggaran belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah belanja daerah. Kedua, Dinas Kesehatan. Saya koreksi dulu bahwa ada kesalahan ketik, itu lebih daripada 25%. Bukan, jadi amanah undang-undang pendidikan kita lampaui. Cuma salah ketik itu. Salah ketik, Pak. Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan. Anggaran pada Dinas Kesehatan berjumlah sebesar 55.216.950,13 bertambah sebesar 8,66% dibandingkan pada tahun anggaran 2019 atau bertambah 4.394.567,10 rupiah. 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan berjumlah sebesar 440.560.057.053,14 atau bertambah sebesar 17,5% dibandingkan pada tahun anggaran 2019. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berjumlah sebesar 130.289.472,48 dibandingkan pada tahun anggaran 2019, berkurang sebesar 25,89%. Kemudian yang kelima, anggaran pada Dinas Sosial berjumlah sebesar 20.119.761,71 atau berkurang sebesar 5,59% dari pagu anggaran tahun 2019. 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berjumlah sebesar 23.294 atau bertambah sebesar 6,63% dari pagu perubahan APBD 2019. 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Anggaran pada tenaga kerja dan transmigrasi berjumlah sebesar 33.510.996 atau bertambah sebesar 12,58% dari pagu anggaran 2019. 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Diulangi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Anggaran pada ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan berjumlah sebesar 30.454.663.790 berkurang 6,92% dibandingkan pada APBD tahun anggaran 2019. Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berjumlah sebesar 29.246.492,86 atau berkurang sebesar 0,24%. 10. Anggaran murni pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah sebesar 17.651.801.134,07 berkurang sebesar 17,46% dibandingkan pada tahun anggaran 2019. Kemudian Dinas Perhubungan, anggaran pada Dinas Perhubungan berjumlah sebesar 77.487.508,58 berkurang sebesar 11,1% dibandingkan pada anggaran 2019. 12. Pagu anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah sebesar 17.853.264.240,57 atau menurun sebesar 29,84% dibandingkan tahun anggaran 2019. Pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjumlah 17.279.737.606 bertambah sebesar 8,29%. Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga berjumlah 45.448.463.109,36 atau berkurang sebesar 55,06% dibandingkan pada anggaran 2019. Pagu anggaran pada Dinas Kebudayaan, pagunya berjumlah sebesar 17.378.207.495,43 atau menurun sebesar 13% dibandingkan pada tahun anggaran 2019. Kemudian Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, pagu berjumlah sebesar 21.215.693.000
51.566,66 bertambah sebesar 10,30% dibandingkan pada tahun anggaran 2019. 18. Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah sebesar 59.309.110.214,94 atau bertambah 1,42% dibandingkan APBD tahun 2019. 19. Dinas Pariwisata berjumlah sebesar 29.269.847,14 menurun sebesar 6,04% dibandingkan pada tahun anggaran 2019. Dan pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 26.123.526.396,49 atau bertambah sebesar 20,75% dibandingkan APBD tahun anggaran 2019. Kemudian pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah sebesar 28.800.234,86. Selanjutnya nomor 22, pagu anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pagu sebesar 39.299.696,5 rupiah. Pagu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berjumlah sebesar 93.167.617.083 rupiah. Pagu anggaran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berjumlah 115.626.820.889 rupiah. Dan anggaran murni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah sebesar 25.450.344,86 rupiah. Anggaran murni Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah sebesar 12.221.519.038 rupiah. Kemudian anggaran murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 14.218.128.576 rupiah. Pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar 21.642.620.130 rupiah. Kemudian 29 anggaran Biro Pemerintahan dan Perbatasan sebesar 5.480.160.000 rupiah. 30 pagu anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar 38.311.000.000 rupiah. 31 anggaran Biro Hukum sebesar 5.089.300.000. 32 anggaran Biro Administrasi Perekonomian sebesar
Rp5.845.300.000. 33. Anggaran Biro Layanan Pengadaan pagunya sebesar Rp7.387.284.592. 34. Anggaran Biro Administrasi Pembangunan pagunya sebesar Rp6.503.675.000. 35. Anggaran Biro Umum pagunya sebesar Rp161.716.768,57 ya. Kemudian anggaran Biro Organisasi dan Kopri sebesar Rp5.024.630.000. Kemudian pagu anggaran Biro Humas Protokol dan Penghubung sebesar Rp5.138.600.000. Pagu anggaran Inspektorat Daerah sebesar Rp317.719.334,58. Dan pagu anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp160.794.796,5. Pagu anggaran Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib sebesar Rp160.779.279,92, serta yang terakhir pagu anggaran Rumah Sakit Umum Engku Haji Daud sebesar Rp5.6.491.459. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan semua transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020. Jumlah pembiayaan yang disepakati dalam pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020 yang berasal dari komponen sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2019 sebesar Rp75 miliar. Dengan demikian, struktur rancangan APBD tahun anggaran 2018 menjadi sebagai berikut. A. Pendapatan daerah Rp3.873.887.695. B. Belanja, yaitu Rp3.945.883.287.695. C. Yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp1.948.668.562,8. Belanja tidak langsung Rp1.991.201.132,208. Pembiayaan Silva tahun 2018 75 miliar. Sehingga total rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.948.887.695 Catatan pada rapat pembahasan. Dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 hendaklah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhati-hati dalam memanfaatkannya dengan memperhatikan azas efektivitas dan efisien. Beberapa hal yang disoroti oleh DPRD sebagaimana disampaikan pada rapat Badan Anggaran maupun pada pemandangan umum fraksi maupun pada pendapat akhir fraksi-fraksi untuk dapat diperhatikan dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam laporan Badan Anggaran ini. Pendapat fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, secara lebih detail hasil akhir pembahasan pada komisi bersama SKPD mitra kerjanya masing-masing disampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD untuk diberikan pendapat guna penyempurnaan hasil pembahasan sebelum disampaikan kepada Gubernur. Rangkuman pendapat fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya terlampir disampaikan dalam laporan ini dan merupakan lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari laporan akhir Badan Anggaran ini. Penutup. Demikianlah hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 yang telah kita lalui bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya kami menutup laporan akhir Badan Anggaran. Izinkanlah kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang baik dari seluruh anggota Badan Anggaran, pimpinan fraksi-fraksi DPRD, seluruh pimpinan dan anggota Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan tinggi media organisasi perangkat daerah dan jajarannya masing-masing yang telah bekerja keras siang dan malam guna menyelesaikan pembahasan nota keuangan dan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Kiranya apa yang sudah kita kerjakan bersama dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kami atas nama Badan Anggaran DPRD meminta dengan hormat pada sidang DPRD yang terhormat ini kiranya dapat menerima hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini dan disetujui bersama untuk menjadi peraturan daerah APBD tahun anggaran 2020. Badan Anggaran Ketua Jumaga Nadea, kemudian Wakil Ketua Deku Malasari, Tengku Afrizal Dahlan dan Raden Hari Cahyono. Anggota 1 Haji Lis Darmansyah SH, anggota yang kedua Dr. Saha Sianturi SH MHum, dan 3 Saproni, 4 Suryani, 5 Insinyur Wirya Sarsilalahi, dan 6 Asmin Patros SH MHum, 7 Hataba Iskandar SH MH MSI, 8 Ubay Ingansi Galingging SSN, dan 9 Sugianto SH, Rizky Faisal SEMM, Teddy Jun Askara SEMM, Ing Iskandar Sah, dan Dr. Andes Khazalik, serta Hanafi Ekra, Yudi Kurniain, Ririn Warsiti, Insinyur Onwat Siahaan, Ilyas Sabli, Irwansa SEMM, Debbie Marianti, Sirajuddin Nur, dan Surya Sardi SDMM, Bakti Lubis SHMM. Sekian dan terima kasih laporan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, Asmin Patros, Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Silakan. Setelah mencermati laporan akhir yang disampaikan oleh pimpinan, khususnya menyangkut anggaran pendidikan, kami mohon diklarifikasi. Saya mau klarifikasi, Bapak Ya, harus langsung itu. saya mohon diklarifikasi. Saya klarifikasi aja ya. Karena apa? Karena hampir bisa dipastikan pada saat dievaluasi di kementerian, apabila anggaran pendidikan di bawah 20%, maka APBD kita akan dikembalikan. Oleh karenanya mohon maaf, ini belum pernah terjadi. Sehingga yang ingin kami kritisi adalah yang menyusun draft laporan ini tidak menggunakan data akhir hasil sinkronisasi, sehingga laporannya keluar angka 17%. Ini yang saya kira pimpinan mohon
sekretariat ini tidak boleh terulang kembali. Karena ini paripurna yang kita perdengarkan dan teman-teman media mencatat. Ini bisa misleading nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmin. Saya mau mengklarifikasi tadi sebenarnya, terus Bapak interupsi. Saya bacakan di sini. Tadi terbaca bahwa pagu pendidikan yang dibacakan oleh Bangkar tadi 676 miliar 324 juta 101.341 rupiah. Seharusnya gaji dan tunjangan 279 miliar, pagu kegiatan pembangunan 397 miliar, dana BOS 77 miliar, gaji guru, PTK dan ASN 75 miliar, pagu semuanya 675. Anggaran pendidikan di pos bantuan 345 miliar 530 juta 500 ribu rupiah. Total anggaran pendidikan semuanya adalah 1.021 miliar 854 juta 601.341 rupiah. Dari jumlah total APBD 3.945 miliar 833 juta 287.695 rupiah, sama dengan 25,90%. Jadi tadi salah input, saya bilang tadi salah input, saya koreksi sekarang. Jadi saya ulangi, total biaya pendidikan semuanya adalah 1.021 miliar 854 juta 601.341 rupiah, sama dengan 25,90%. Cukup ya Pak Asmin? Baik, pimpinan. Sebentar Pak, kira-kira kita mendesak waktu ini, masalahnya Jumatan kita. Sebentar, pimpinan. Kalau ada yang sangat, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Mensikapi laporan baran anggaran yang disampaikan oleh salah satu wakil ketua tadi, mengingat dan menimbang pembahasan kita tidak sempurna sebagaimana mestinya, kami juga ingin nanti dijabarkan volume penggunaan anggaran yang sudah dicantumkan itu. Sebab dari teman-teman dan rekan-rekan komisi kami dapatkan informasi bahwa tidak seutuhnya belanja per tahun terpenuhi di anggaran yang dibacakan tadi. Oleh karenanya tentu mengacu kepada itu juga kami memberikan saran dan pendapat, diharapkan ini menjadi catatan kepada OPD tentunya, atau mohon maaf TAPD, agar nanti mampu mengusulkan rancangan anggaran perubahan tepat waktu tentunya. Saya pikir itu, sekian, makasih. Baik, terima kasih Pak Lubis. Pimpinan, Kita sudah buatkan berita acaranya nanti supaya bahan pimpinan kita untuk ke depan. Silakan Pak Kamarudin dulu Pak ya, Pak Lis. Terima kasih pimpinan. Ini sekedar masukan saja. Ini kami sampaikan melalui pimpinan yang hadir di sini, Bapak PLT, Bapak Gubernur dan Pak Sekda. Kami melihat bahwa memang ada sedikit hambatan di dalam pembahasan APBD kita, disebabkan KUA PPAS itu masuknya ke DPR itu adalah injury time, saat yang memang sangat mendesak, sehingga tidak memberikan peluang yang besar bagi komisi-komisi untuk mendalami dari berbagai aspek, terutama aspek sosial dan aspek hukumnya, sehingga itu akan menimbulkan persoalan yang kita khawatirkan di kemudian hari. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa sering terjadi bahwa anggaran yang sudah disepakati dengan DPR ternyata di dalam pelaksanaannya menjadi hilang dan tidak dilaksanakan. Itu adalah salah satu di Dinas Pendidikan. Maka ini juga menjadi salah satu menimbulkan semacam kekhawatiran bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan. Kemudian menjawab persoalan yang terjadi bahwa sesuai dengan hasil telaah daripada inspektorat bahwa kualitas kerja daripada masing OPD hanya 2 saja yang mendapat nilai A, sementara B dan C. Maka yang pertama kami menyarankan untuk 2 dinas ini, pariwisata dan kesehatan, haruslah diberikan reward and punishment terhadap dinas tersebut. Kemudian perlu juga hasil daripada pengkajian kami dari Komisi 1 bahwa yang menyebabkan dinas ini tidak mempunyai nilai yang baik dan kerja
tidak semata-mata dari aspek kinerja mereka, tetapi juga aspek ketersediaan uang yang tidak disediakan oleh pemerintah untuk itu. Terutama catatan kami di Satpol PP itu adalah salah satu OPD yang memang sangat dibutuhkan dan prinsip juga, meskipun dalam kacamata tidak terlalu dibutuhkan. Ya, tetapi terpendek aja Pak. sebentar Pak. Ya ini. Aja. Tetapi sampai hari ini dananya kecil dan satu-satunya Satpol PP yang tidak punya pasukan di Provinsi Riau, sangat menyedihkan seperti ini. Demikian barangkali catatan ini untuk kami sampaikan, semoga di kemudian hari atau yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Demikian, terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak. Saran Pimpinan. kami catat di sini. Silakan Pak Lis. Terima kasih pimpinan. Saya tidak flashback ke belakang, tetapi perlu kita ketahui sesuai dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 2018 ayat 7 dan 8. Di sini disebutkan bahwa kalau kita mendengarkan pada pendapat akhir fraksi semalam, maka ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi. Dan ini tentunya kita melihat semalam bahwa dari 8 fraksi yang ada, semua menyetujui. Tetapi dengan catatan-catatan. Nah, dalam hal ini kita kembalikan aja kepada mekanisme aturan yang ada, bahwa kita tidak flashback bicara soal bagaimana sistem dan sebagainya, tetapi ini adalah penetapan laporan banggar yang kita tetapkan. Untuk itu, di sini masih ada ruang celah, yang mana pasal 7 disebutkan keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan perda berupa persetujuan dengan perubahan. Intinya ada beberapa catatan-catatan yang mungkin perlu dipertajam kembali. Maka pasal 8-nya menyebutkan bahwa dalam hal persetujuan dengan perubahan, maka DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan perda dimaksud. Jadi masih ada space-nya, silakan saja, tetapi catatan-catatan kawan menjadi bagian daripada yang tidak terpisahkan. Jadi rasa saya kita tidak flashback ke belakang, karena hari ini juga hari Jumat, kita kembalikan saja kepada mekanisme yang ada. Pasal 6 sudah jelas menentukan dan dimaksudkan seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pimpinan singkat pimpinan. Silakan Pak Yudi. Ya, makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Yudi Kurniawan pimpinan. Saya hanya mempertegas pernyataan Pak Lis dan Mansa tadi. Saya kira itu adalah keputusan yang bijak, yang tepat dan jujur. Artinya begini, ini keburu-buru pun kita tetapkan, tentu ada perbaikan. Hanya perbaikannya masih dalam konstitusional, ini adalah di Banggar Pak Lis, ya, bukan Bapemperda. Saya kira itu pernyataan jujur dari Pak Lis, pernyataan jujur dari kita. Apa yang dilaporkan tadi konteksnya diperbaikin oleh ketua, saya kira itu tidak cukup dalam sistem pembahasan anggaran. Yang betul kita kemarin semua udah sepakat menerima anggaran ini dengan catatan-catatan. Catatan-catatan itulah yang harus kita perbaikin. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Yud. Bisa saya teruskan ya, selanjutkan ya. Cuma nanti saya tawarkan kepada paripurna sesuai dengan informasi bahwa Jumatan itu jam 11:50. Sekarang jam 11:45. Nanti kita minta kepada paripurna, nanti kita, kalau bisa kita selesaikan cepat ini kita selesaikan, kalau tidak kita skor. Ya. Baik. Sidang Dewan yang kami hormati, para undangan dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita mendengarkan bersama laporan akhir Badan Anggaran. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat 2 huruf A Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019, bahwa dalam pengambilan keputusan DPRD dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan DPRD terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan lisan dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini. Untuk bulatnya suara, saya perlu menanyakan kembali dalam sidang paripurna yang terhormat ini, apakah hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2020 ini dapat disetujui dan disahkan menjadi perda? Apakah saudara setuju? Baik, terima kasih. Seluruh anggota Dewan telah memberikan persetujuannya. Selanjutnya kami minta kepada saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat keputusan tentang persetujuan DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas nota keuangan dan Ranperda APBD tahun 2020. Pimpinan mengingat waktu, rasa saya pembacaan ini sudah cukup lah pimpinan. Baik, sudah cukup, rasa saya tidak perlu, kalau kawan-kawan sepakati pembacaan SK ini sudah kita. Baik, saya tawarkan sepakat sudah dibacakan ya. Baik, terima kasih. Baik,
kami minta kepada Gubernur sama pimpinan untuk penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang APBD. Penandatanganan pri memori aja ya. Penandatanganan SK. Baik. Oh ya, foto. Kami persilakan kepada Saudara Pelaksana Tugas Gubernur untuk kata sambutan sebagai pendapat akhir fraksi pemerintah. Izin pimpinan, karena hari Jumat minta tolong diskor dulu, habis sholat Jumat dilanjutkan lagi kita, pimpinan. Waktu yang masih tersisa digunakan sebaik-baiknya mungkin, pimpinan. Ya, masih boleh ya 2 menit lagi Ya, ya. masih boleh. Terima kasih. Ya, masih boleh. Mana? Izin Pak Ketua, kami sarankan kalau mau tadi Pak Hanafi sarankan kalau mau Jumat kita Jumat di sini aja, ada khotibnya. Jadi mungkin kita kalau datang ke masjid udah terlambat mungkin ya. Terima kasih. Jadi kalau pidato Pak Gubernur, mungkin kita bisa Jumat sama-sama di masjid kami yang di belakang. Terima kasih. Langsung tanggung, langsung aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati Saudara Sekda, para asisten, kepala badan, dinas, dan biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati insan pers yang hadir pada saat ini. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan, dan para undangan yang saya hormati, penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 telah memasuki tahap persetujuan bersama antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Secara umum, APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar 3.945.287.695 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Rencana penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diproyeksikan sebesar 3.833.287.695 rupiah yang terdiri dari A. Pendapatan asli daerah sebesar 1.291.322.419.995
rupiah. B. Dana perimbangan sebesar 2.539.841.559 rupiah, serta C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 39.941.305.000 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020 diproyeksikan sebesar 3.943.887.695 rupiah, yang terdiri dari A. Belanja tidak langsung sebesar 1.911.580.132 rupiah. B. Belanja langsung sebesar 1.941.507.562 rupiah. Dengan total belanja tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada RAPBD tahun anggaran 2020 tetap menjaga konsistensi terhadap anggaran belanja fungsi pendidikan dengan alokasi APBD minimum 20%, kesehatan dengan alokasi APBD minimum 10%, dan belanja infrastruktur sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan tetap menjaga sinergitas terhadap program-program prioritas nasional dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pembiayaan daerah. Dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2020, estimasi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar 75 miliar rupiah yang merupakan penerimaan silpa dari tahun anggaran sebelumnya. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota Dewan dan para undangan yang dihormati, kami menyadari bahwa pencapaian yang kita raih pada hari ini telah melalui proses pembahasan yang sungguh-sungguh, sangat intensif dan tidak mengenal jam kerja, sehingga menghasilkan banyak perbaikan dalam rangka penyempurnaannya. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Badan Anggaran Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 sehingga rancangan peraturan daerah ini dapat disetujui bersama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih dan apresiasi secara khusus saya sampaikan pula kepada tim anggaran pemerintah daerah serta semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Ranperda ini, termasuk para kepala OPD bersama jajarannya yang telah memberikan dukungan secara maksimal sehingga pembahasan Ranperda ini dapat kita selesaikan dengan baik. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang telah ikut bersama-sama pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Demikian sambutan persetujuan bersama atas Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan pengabdian terbaik
bagi bangsa dan negara serta daerah kita yang kita cintai ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PLT Gubernur. Dengan demikian pembahasan nota keuangan dan Perda APBD tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan disetujui bersama menjadi peraturan daerah. Akhirnya kami atas nama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan ke-17 masa sidang ke-1 tahun sidang 2019 hari ini Jumat 29 November 2019 tepat pada pukul 11.57 WIB dengan agenda paripurna laporan akhir dan badan anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Perda tahun 2020 sekaligus persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang anggota dewan, kebetulan adik-adik kita dari Umrah pingin berfoto bersama dengan kita di sini sebentar.